Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bi rahmatika ya rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu hadratil imam hadratis sayyidina Yai Muhammad Hashim Ash'ari min ma'hadina Tabirat Jombang. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurawwibu lan demenaken lan demen sapa muallim sapa guru hu ing santri. Ma'adzalika sertani mengkono-mengkono tahrid lan ta'lid, mendorong, menganjurkan tahrid. Harrada yuharridu tahridan. Coba tasrif dengan Bismillahirrahmanirrahim. Harrada yuharridu tahridan tahridatan tahradan fi'ran muharradan fahuwa muharridun wa laka muharradun harrid la tuharrid muharradun muharradun fa'ala fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan fi'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa laka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ini kembali pada taklid dan ta'lid. Arrafa ain arrafa yu'arifu ta'rifan ta'rifatan ta'rafan i'rafan mu'arrafan fahuwa mu'arrifun wa laka mu'arrafun ma'rifah tu'arrif mu'arrafun mu'arrafun. Ma'adzalika serta mengkono tahrid dan ta'lid bitajridin kelawan bertahap, atau bahasa kerennya step by step ya. Atau bisa juga sedikit demi sedikit, akhirnya akan jadi bukit. Ya namanya guru harus open. Guru itu cara mendorong santri supaya paham itu bagaimana, kan begitu kan? Supaya paham itu bagaimana, tentu guru itu harus open, ya opo supaya santri itu paham ya apa, harus open, namanya guru.
harus open guru itu. Ya apa carane santri supaya paham. Lah, maka diadakan metode takribi itu praktek untuk ngopeni santri supaya gampang paham dan gampang hafal. Itu bagaimana? Ditayassuri fahmihi wa hifdih. Itu ya apa caranya? Ya harus open, harus bertahap. Yoribuhu lan demen sopo guru ing santri ma'adzalika serta ni mengkono tahrid wa lan ta'rif bitajridin kalauan bertahap atau step by step atau sedikit demi sedikit alama ing atasi perkara alamatan yu'inu kang nulungi apa ma ala tahsilihi in dalam oleh ngasilakan ilmu minal iktisori saking ringkes alal mausuri ingat perkara kang gampang. Ya opo carane santi itu bisa memperoleh ilmu, bisa sukses ilmu, tentunya itu harus disingkat. Ya opo caranya supaya gampang? Ya opo. Jadi guru itu harus punya metode, harus punya manhaj, harus punya manhaj. Harus punya manhaj. Waqatil kifayati lan kira-kira cukup minat dunya sangking dunung an syulil qalbi sangking ketungkuli hati sibuk hati bita'alluki kalauan gumantung biha kalauan batil pikiran ngelendi pikiran ngalahkan pikiran wa tafriqil ammi lan misa keprihatinan bisa babiha kalawan sebabi maka jangan keterlaluan. Hati itu selalu gumantuan ke hati biar gampang memperoleh ilmu. Jangan sampai pola pikir kita dikalahkan oleh dunia, ya, sehingga bisa menjadi penyebab akal pikiran kita bisa tumpul. Gak usah, kita harus memperbanyak pola pikir ilmuwan dalam keislaman. Dengan ada ilmu yang dipikir itu menjadi pelayan kita untuk menempuh segala-galanya. Oke, kalau santri temen ya, kalau ulama temen ya gak sibuk ke situ. Sebab apa? Dengan adanya itu bisa jadi pelayan. Ilmu itu kan nur, betul? Ilmu ini kan nur dari Allah. Kalau sampean melihat lampu, gimana? Kan pasti padam, kanan kirinya, depan dan belakang. Padam nggak padam? Cemerlang, kelihatan di mana-mana, bersinar kemana-mana. Begitu pula kalau orang punya ilmu pasti bersinar, pasti bersih. Dengan sinarnya itu maka bisa apa? Didekati yang lain. Bisa. Ilmu itu bisa menguntak apapun. Tapi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cuk sibuk dengan lainnya itu.
dengan adanya ilmu, dengan adanya ilmu bisa menjadi perantara untuk memanggil segala-galanya. Paham? Tapi ilmu itu bisa kerasan kepada manusia dengan catatan manusia itu suci, taqarrub kepada Allah, tawadu kepada Allah, takwa kepada Allah, baru ilmu itu kerasan menjadi pelayan kita bersama. Tapi ilmu itu, orang yang megang ilmu tidak suci, akhirnya ilmu inan sirafal qalbi, maka setuhun mengoni hati anta'allukil atma'i, sangking gumantungi tamat bidunya kalawatu wal iksari lan ngaki-aki minha sangking dunyo wa ta'assufi lan ngerasa iman ala faitiha ing atas petunjuk iku ajma'u lebih ngumpulake li qalbihi maring atine santri wa arwahu lidinihi atulan lewih nginaaken maring agamane santri wa asrafu li nafsihi lan lebih mulyani lan lebih mulyaaken maring awak dhewe ni santri. Wa ala limakanatihi wa ala larbiluhur limakanatihi maring kedudukane apa? Wa qallu lan lebih ngedekaken lihusadi maring wong kang pira-pira wong kang tenggini santi wa ajdaru lan luwih patut lihifti maring lihiftil ilmi maring jaga ilmu wasdiyadihi lan nambahi. Jadi kalau kita ini hati kita sudah tidak kumantung lagi dengan dulu dan tidak banyak berpikir tentang ilmu, tentang dulu, insya Allah dan ngerasa enak ya ninggalakan dulu, maka hati-hati itunya bisa fokus di dalam berkiblat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga roh itu selalu berpegang pada agamanya, sehingga akhirnya dirinya itu mulia, punya kedudukan tinggi. Hatinya itu ya namanya manusia, artinya sifat susat itu, sifat dengki tetangga, bosan tetangga itu amat minim sekali. Ya namanya manusia bukan maksum, pasti ada dosa kan, lain dengan para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksum oleh Allah adalah Nabi Muhammad, khususnya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk
ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyuthiba ankum jasa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Siapa ahli bait? Adalah satu Nabi, satu ya Sayyidah Fatih Sayyidina Hasanhu. Ada yang mengatakan seluruh istri Nabi Muhammad, seluruh istri Nabi Muhammad ada. Yang penting jumlahnya 5. Di luar itu tidak termasuk orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzurriyyah itu enggak dimaksud. Karena tidak dimaksud, maka kita harus hati-hati. Karena selalu dosa. Berbuat dosa, boleh hati-hati. Dan tidak boleh mengandalkan nasab. Tetap kita konsisten dengan ridha Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Kita selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu datang, maghfirah itu datang apabila kita melakukan takwa bukan mengandalkan nasab, tetapi yang diandalkan adalah itu adalah ilmu, ya, bukan keturunan, bukan nasab. Buktinya nasab itu tidak ada gunanya. Nasab itu tidak ada gunanya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Itu kalau ayat itu. Jadi besok setelah trompet ditiup oleh malaikat Israfil, maka nasab sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Saya nasabnya ini, keturunan Ampel, keturunan ini. Tidak berlaku. Yang berlaku adalah, yang dihisab adalah amalnya. Amal baik sesuai dengan aturan Allah yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka orang tersebut itu bisa bertemu dengan Allah dan bisa dapat tanggung dari Allah, kemudian diberi istana, yaitu surganya Allah. Itu yang berlaku. Kalau meneruskan boleh, tapi jangan keterlaluan. Meneruskan nasab tetapi dihujat luar biasa, gak boleh. Itu keluar dari konteks tasawuf. Ya. Keluar dari konteks tasawuf dan juga keluar dari konteks akhlakul karimah yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh meneruskan nasab, tapi jangan keterlaluan. Terangkan. Keturunannya ini, ini jalur yang ini dari Muhammad ini. Boleh. Nanti kan paham sendiri. Kalau orang itu mencantolkan bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan mbahnya, kemudian dicantolkan, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Dikutuk oleh Allah. Enggak boleh. Maka sekedar meluruskan enggak apa-apa. Tapi jangan keterlaluan. Karena semuanya itu adalah orang waktu kompak jadi satu demi Allah, demi agama Allah. Kalau kita memang taat kepada Allah,
taat atas perintah Allah, tidak pandang bulu, harus kompak jadi satu, khususnya sesama Islam, kompak itu satu. Terus, jadi kalau orang itu seorang santri sudah tidak bertakluk hatinya kepada dunia dan tidak susah dengan itu, maka nanti iku ajma'u liqalbi wa aruli dini, bisa pendekat tinggi ya, pangkatnya tinggi, sedikit berbuat jelek, dan insyaallah wa ajdar bihifdzil ilmi wasjidabati, gampang menghafal dan ilmu selalu bertambah. Walidalan karena mengkono kabeh walidalan karena mengkono fa innan sirafal qalbi an ta'alluqil atma' bid dunya wal iktsar minha, Allah kang luwih ketik man sopon wong nala kang merkole sopoma minal ilmi saking ilmu nasiban wafiron ing bagian kang sempurna, illa man kecuali wong karena kang ono sopoma imabati taksili ing dalem dasari oleh ngasalaken man iku alamat suwa, iku alamat wa dekartu kang nyebut ya alamat yang atas perkara, iku alamat atas perkara, illa man wong kana kang ono supaman Biti mabadi taksi ing dalem awali oleh ngasalakan man iku ma perkara, iku alamat tetep perkara dekar tukang nyebut supaya sun nyatani minal fakri sangking fakir wal qanaati lan qanaah nerima wal iradi dan berpaling antala bidunya sangking golek menuntut dulu wa aradiya lan bondon itu alfani kang rusak wasalisu lan utawi kaping telu iku ayyuhibba yen to demen sapa alim sapa guru ditolibi mari muridi guru ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa talib sapa alim binafsi maring awak dhewe ne kama warada ana kok keterangan warada kang teko apa mafilan hadis. Jadi yang nomor berapa ini? Tetap kromone guru terhadap santri. Yang ketiga, guru itu harus sayang kepada santri. Sebagaimana guru sayang kepada diri sendiri. Maka itu kadang. Jadi kalau memang jadi guru temenan, ya temenan, kan sayang pada santrinya. Ya opo santrinya itu supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang apa? Sayangnya guru ada target. Misalnya ada santri selalu melanggar, ya opo supaya tidak melanggar. Ada yang malah dimarahin, ada yang bermacam-macam cara lah. Kadang-kadang santri melanggar digundul. Saking sayang guru, khawatir nanti biar tidak kena apa? Ainnya pondok. Dia kena walat.
Ya, ada yang melul amalan. Bang, ini guru itu kenapa? Guru itu kepada santri luar biasa. Sama halnya dengan anaknya sendiri, bahkan melebihi. Maka kadang-kadang barokahnya guru itu senang kepada santri. Akhirnya putra-putranya itu walaupun ngaji gak seberapa jadi alim. Jadi ada imbalan dari Allah. Ada imbalan dari Allah. Orang kadang putra guru, wah nakalnya setengah mati. Tapi setelah dewasa alim, berkahnya orang tuanya mendidik santri itu. Ada imbalan dari Allah, ada teknik dari Allah. Ya. Maka tetap kromani guru kepada santri luar biasa. Luar biasa mupet. Cuma kadang-kadang santri dan orang tuanya nggak merasa. Padahal santri ini kewajiban awalnya siapa? Kewajiban awalnya siapa? Orang tuanya sendiri. Berhubung orang tua sampai sudah gak sempat. Mulai dulu sibuk dengan harta. Dari dunia dimakan, ditetap sembahyang. Akhirnya nggak tahu ilmu, akhirnya putranya dititipkan kepada kiai di mondokan. Karena dititipkan harus saling bertekengib, harus saling menghargai. Jangan sampai orang tua itu tidak berakhlak terhadap gurunya anaknya. Sampai enak-enak di rumahnya. Anaknya disuruh ajarkan kepada orang lain. Sementara balasannya orang tuanya gak ada terhadap gurunya. Gak usah bermacam-macam, cukup akhlak yang baik, karakter yang baik terhadap gurunya. Insya Allah hidupnya barokah manfaat. Apalagi sampai sergap ngopi ini apa ketemu berjabatan tangan, ngasih sedekah. Jangan merasa walaupun sedekah Allah itu sampai merasa lebih hebat daripada guru karena memberi pada guru. Itu gak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ini. Maka sedekah yang paling besar tidak ada tandingannya di dunia ini sampai ke akhirat nanti adalah sedekah ilmu. Itu. Di sampean ngasih amplop 50, ngasih amplop 100. Udah gak ada nilainya. Ya, kadang-kadang orang tua iman. Ya. Tentunya harus kasih tekengib. Kasih tekeng salaman. Salah. Bukan kiainya itu mengharap duit. Bukan. Sebagai lidaf'il bala. Malah ilmu yang diperoleh tambahku. Sekarang ditafsiri. Kiai kepingin amplop. Berapa amplopnya? Berapa amplopnya? Dan paling kuat itu cuma 150. Kan berarti. Maka sekarang itu banyak orang yang tidak berakhlak. Kiai itu otok-otok kalau dibarang dibilang gitu. Itu keliru besar itu. Berapa salamnya? Kan cuma segitu. Kiai tidak, bukan kiai itu mengandalkan itu. Kiai masing-masing kiai itu punya usaha. Bukan tidak ada usaha. Semuanya itu berusaha. Tidak mengandalkan salah. Bukan. Dimurka oleh Allah Ta'ala. Kalau jadi kiai selalu mengandalkan salah. Nanti kalau mengandalkan salah, mengharap salah, nanti dipilih udahan kiai. Kan tidak sama kan? Bukti kiai gak milih. Udahan kalau fakir miskin, oke. Orang kaya, oke. Kayak ini, oke. Itu menunjukkan kiai ini tidak memilih. Andai kata memilih, ketika udahan ke Akbar,
salamnya sekian, udahan kali salam sekian, milih. Akhirnya salah satu ada yang besar yang kecil, akhirnya yang kecil kecewa. Tentu kan diundang lagi tidak mau. Kiai kan tidak begitu kan. Yang kecil oke, yang besar oke, yang fakir miskin oke, yang kaya oke, yang tidak diundang orang yang tidak berakhlak oke, yang berakhlak apalagi. Kan tidak milih. Itu menunjukkan bahwa kiai itu tidak ada yang mengharap salam. Kenapa? Kiai itu sudah siap segala-galanya. Kiai itu sudah punya usaha sendiri. Banyak dia tidak dianggap punya usaha. Punya. Bu, sebelum mendirikan pondok, beliau sudah punya. Sudah punya persiapan untuk berjuang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat lagi, tokoh Kramana Kiai itu sangat cinta sekali terhadap santrinya, sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Wa yakrahu lan tidak suka sapa kiai lahu maring thalib ma ing perkara. Yakrahu kan tidak suka. Yakrahu yang tidak suka sopo guru linapsi maring awak dewe bu. Coba ingat ya, makanya kalau ada santri melanggar langsung ditindak oleh kiai, langsung ditindak. Ada santri melanggar langsung ditindak, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang itu dipukul kakinya, ya. Kadang-kadang gimana lagi? Digundul, langsung ditindak. Karena kiai itu tidak mau santri itu terjerumus kepada jurang. Kiai itu tidak mau santri itu menjadi orang celaka. Maka ketika melanggar langsung ditindak, karena saking sayangnya kiai terhadap santrinya. Kan sama dengan sampean. Bagaimana cara sampean supaya tidak celaka? Kan sama kan? Begitu pula santri guru di dalam menghadapi santri yang nakal luar biasa. Umpamanya itu mencurian uang, umpamanya langsung ditindak, kadang-kadang dipukul. Kenapa? Ingat, khawatir santrinya itu celaka nanti ketika terjun ke masyarakat, celaka, akhlaknya tidak karuan, kelakuan tidak karuan. Ingat itu, maka dididik betul di pondok pesantren, di pondok setiap pondok pesantren. Makanya kalau netizen selalu apa kemarin, selalu membuat framing ke pondok itu gak tahu pondok, gak tahu itu belum cinta kepada orang. Kalau guru, para kiai, para pesantren sudah mempraktekkan mulai dari kecil sampai besar, melatih dirinya itu cinta terhadap santrinya. Apa targetnya? Kiai itu harus apa? Harus cinta kepada santrinya, melatih diri agar supaya iman kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang atau hijab untuk dekat kepada Allah. Maka caranya hijab dibuang dengan cara mencintai orang lain. Itu. Terus wayatani dan memperhatikan semua guru itana yatani bima solihi tolibi kalawan kepentingan santri. Selalu memperhatikan kepentingan santri. Bagaimana nasibnya santri besok setelah pulang di pondok. Bagaimana nasibnya santri supaya supaya setelah boyong dari pondok. Bagaimana nasibnya santri setelah nanti kawin. Itu diantara yang dipikirkan oleh sang kiainya. Maka kadang-kadang santri pamit gak boleh sama saudara gurunya, itu karena berarti itu belum waktunya. Bukan guru itu bukan anak,
Istilah cuma berhenti karena itu bisa menggagalkan orang, enggak. Cuma guru memikirkan ya tani Ibnu Shalih Thalib memperhatikan nasibnya santrinya besok yopo. Maka kalian kalau berhenti di pondok pamit api-api, ojo lari. Kepingin berhenti lari, balaknya gak tahu bertubi-tubi. Ya, ayo buktikan sampean pernah melanggar di pondok. Nanti akan ditayangkan nanti setelah hidup sampean berselangkah. Ditayangkan itu. Pasti ditayangkan. Karena 12 malaikat itu yang ditugas untuk mengobok. Aja. Makanya guru itu bukan walaupun sampean berhenti, waktunya berhenti, gak berhenti, kadang-kadang dilarang oleh guru. Yang dipikir guru Ibnu Shalih Thalib. Nasibnya itu. Bukan kapan sampean santri berhenti, bukan gagal, enggak. Tapi mikir nasib. Nah, mudah-mudahan santri kita selalu barokah manfaat. Selalu barokah manfaat. Wa yu'amiluhu, dan mergauli sapa guru ing thalib bima kalawan perkara yu'amilu kang menggauli sapa thalib a'azza auladi ing dewi mulyani anak ibu minal junuwi sangke ulas wasyafaqati lan asih ali atas thalib wal ihsani lan gawi bagus ilaihi maring thalib was sabri lan sabar ala jafahi ing atasi wak putih thalib. Kadang-kadang kan santri itu bandel kan ada, disuruh gini selalu alasan ini tak boleh. Kan banyak santri itu gablek orangnya. Sudah andai kata jangan nanti pamit kok terus melalui ini itu namanya santri jafah. Tetapi guru tetap harus sabar, tetap mengarahkan kepada masalih thalib. Masalih ini tetap kan, tahu kan? Jadi guru itu ngerangkul pada santrinya, ya opo santri itu sama dengan ngerangkul kayak anaknya sendiri itu loh. Ya apa ngerangkul anak, kan? Ojo saya paman itu minal junuwi wasyafaqali wal ihsan wassabri. Jadi guru ini tata keramnya guru, tata keramnya pesantren, pesan itu ngerangkul. Sebagaimana guru itu ngerangkul pada apa? Ngelus anaknya, saking sayangnya. Jangan sayang, jongono saya ini gitu. Karena saking sayang guru, sehingga dengan menggunakan beberapa cara guru ini supaya apa? Supaya santri itu nasibnya baik. Kalau misalnya menghadapi santri yang jafah, yang wangkut, yang apa? Yang apistin tadi itu, mukung umpamanya, bandel. Ya harus sabar, artinya sabar itu diopeni dengan cara jangan beri arahan. Itu tata keramanya seorang guru. Wa alamalin perkara wa qautimi popo maman saking atau minaksin saking kurang, atau santri itu nggak menghadapi guru dalam menghadapi santri yang kena pengaruh terwalaku terus ada iya umpamanya ya.
Ibani waktu apa menyempurnakan ekonomi keluarga, dia tetap beri pengarahan. Ya, padahal walaupun ala kuah tak mungkin mencukupi, bahkan itu dapat ngeriuin. Betul, kita ngeriuin. Misalnya ini kata Abi Hamid Ambua, karena kuliah lulus setelah ya ala kuah. Setelah ala kuah bukan tambah menghinakan orang tua, tambah ngeriuin orang tua. Karena bukan waktunya. Karena ilmu tidak bisa melayani itu. Ngaji waktu ngaji. Waktu kuliah yang praktek. Kalau gak mampu usaha, ya opos bisa. Namanya belajar. Kalau sudah mampu jadi dosen. Dan begitu kan? Orang ngaji, orang sekolah rata-rata semuanya bodoh. Akhirnya jadi tahu setelah disiplin istiqomah. Tahu tidak tahu tetap istiqomah. Akhirnya tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa guru ngadapi kekurangan santri yang telah yang telah tiba pada santri itu. La yakadu orang hampir opo kelakuan iku ya do sepi opo al insanu manungso anu sangken naksin wasuya adabin dan olone tetap krama wibadil ahyani ini sebagian mangsa. Jam berapa sudah? Hah? Oh. Jadi guru itu harus mampu mengupeni kekurangan yang terjadi daripada santri. Kekurangan banyak. Ada santri tidak tetap krama yopo. Lewati gak bagus, cara ngucap harus mampu mengupeni. Ya. Misal Akbar, anak kan tertiantara anak tak bagus, yopo cuti itu. Ya. Ada santri umur telotok, ya openi didi, pocok mono. Ya. Ada santri kadang-kadang ngini, ya openi. Itu namanya namanya go. Kadang-kadang ada santri disuruh lambat sekali, openi. Ya opo supaya ada santri kalau baca bersama. Ya openi arahkan. Kalau baca bersama tak cukup dibaca dari hati, harus dengan mulut. Ya. Walaupun punya santri itu siapa namanya? Siapa? Ya openi. Namanya santri. Jadi santri yang gak punya akhlak, santri yang telotok, santri yang apalagi yang nurian, openi arahkan sampai 3 kali, sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali lewat, ya kembalikan. Berikan ke orang yang berwen, siapa itu orang tuanya. Berarti gak bisa sudah. Openi. Paham ya? Katakan guru, jadi kalau sampean diarahkan oleh guru, kadang-kadang sampean kan ada aja tingkah laku. Seperti wudu terlambat, ada aja. Padahal waktunya masih ada peluang banyak. Jadinya nggak sepakai, cuma sambian ngeleye ya, sendenan, akhirnya lambat. Setelah Allahu Akbar langsung berangkat. Nggak uduk. Sebetulnya sebelum adzan sudah uduk.
atau salat wudhu biar apa? Enggak melanggar undang-undang. Itu di pondok. Wa yabsutu. Terus udhrahu biasa bil imkan. Summa qala wallahu al-sawab al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma yanbaghi astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa husna Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka rahmatan Allahumma inna min 'ilmi wa zayyina min 'ilmi wa aqina taqwa wa jannina min 'afiyati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.